Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gita Watmayanti. Saya mahasiswa Universitas Ngurah Rai. Saya dari kelas 3B3 nomor absen 14, NIM 2019-2140200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kreatif. Berikut penjelasannya. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi yang baru lahir pada abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh kreator dan inovator. Rahasia ekonomi kreatif terletak pada kekreatifan dan keinovasian. Selanjutnya, konsep dari ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era baru yang mengidentifikasi informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor utama dari kegiatan ekonominya. Struktur ekonomi dunia mengalami transportasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dari yang tadinya berbasis sumber daya alam sekarang menjadi sumber daya manusia. Dan dari era pertanian ke era industri dan mulai sekarang era informasi. Alasan Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif adalah karena adanya dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga berdampak pada citra suatu kawasan tersebut. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif pada kota-kota di Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota besar dan kota-kota yang lebih dikenal. Selanjutnya, manfaat dari ekonomi kreatif menurut Dr. Mari L.K. Pangestu dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2019 sampai dengan 2015 menyebutkan beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia. Antara lain, yang pertama, karena memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, berbasis pada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang terakhir, memberikan dampak sosial yang positif. Baik, lebih rinci, bidang-bidang apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia sudah dibagi menjadi 14 sektor. Sektor yang pertama adalah sektor periklanan atau advertising. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga, pasar barang seni. Yang keempat, kerajinan atau craft. Yang kelima, desain. Yang keenam adalah fashion atau fashion. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Yang kedelapan, permainan interaktif atau sering kita sebut dengan game. Yang kesembilan adalah musik. Yang kesepuluh adalah seni pertunjukan atau showbiz. Yang kesebelas adalah penerbitan dan percetakan. Yang ke-12 adalah layanan komputer atau piranti lunak atau sering kita sebut dengan software. Yang ke-13 adalah televisi dan radio atau sering kita sebut broadcasting. Yang terakhir adalah riset pengembangan atau R&D. Baik, berdasarkan pemaparan saya di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengedepankan informasi serta kreativitas dengan mengandalkan ide dan berbagai ilmu pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam perekonomian. Ekonomi kreatif semakin meningkat mengingat peran ekonomi kreatif yang meningkatkan perekonomian suatu wilayah, terutama terhadap pengembangan ekonomi yang berbasis UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa yang berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa, dan memberikan dampak sosial yang positif. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih atas waktunya.